Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dalam rangka kita mengambil pelajaran darinya. Dan kita akan kembali membaca Quran surah Al-Kahfi yang pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki kisah tentang Ashabul Kahfi. Kisah tentang Ashabul Kahfi. Dibacakan mohon. Dibacakan mohon. Napa niki keluar. Dibacakan apa? Biar mboten anu. Ngeten. Nggih. 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 Tasean apa agak jauh. Nah, nggih sampe. Nah. Nggih. Jadi kita telah masuk pada kisah Ashabul Kahfi, ya, para pemuda yang mereka hidup di masa raja yang kufur, ya, beserta rakyatnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka para pemuda ini diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para pemuda yang berpegang teguh di atas agamanya, yang tidak tergoda dengan kesyirikan dan kekufuran yang dianut oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian, ya, dalam rangka untuk menyelamatkan diri mereka dan keyakinan mereka, maka mereka pun, ya, pergi meninggalkan negerinya, dan kemudian Allah berikan petunjuk kepada mereka untuk masuk ke dalam sebuah gua, yang kemudian mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tertidur selama 300 berapa? 309 tahun. 309 tahun. Ya, mereka tertidur selama 309 tahun. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala,
ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatasy shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarasy-syamsa," dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, idza tala'at, ketika terbit, tazawaru an kahfihim, matahari itu dia condong kepada gua mereka, dzatal yamini, ke arah kanan, wa idza gharabat taqriduhum dzatasy shimal, dan apabila matahari itu dalam keadaan tenggelam, maka matahari itu menjauhi mereka yang menuju ke sebelah kiri. Wahum fi fajwatin minhu, dan mereka ashabul kahfi, para pemuda-pemuda yang tidur di dalam gua ini, mereka berada di dalam tempat yang luas di dalam gua tersebut. Dzalika min ayatillah, itulah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Man yahdillahu fahuwal muhtadi, barang siapa yang Allah taala berikan petunjuk, maka dia benar-benar akan selalu di atas petunjuk tersebut, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Para ulama menyebutkan tentang kaitannya dengan letak gua. Gua ini, kata para ulama, terdapat di negara yang bernama Yordania. Jadi para ulama berselisih pendapat, namun kemudian ahli arkeologi di akhir-akhir ini mereka menemukan bahwa gua yang ditempati oleh ashabul kahfi ini adalah terletak di negeri Yordania. Di mana negara Yordania ini? Yordania itu adalah negara yang berdekatan dengan Palestina. Kalau dulu Yordania, Lebanon, Palestina, Suria itu sering disebut dengan Ardus Syam, negeri Syam. Tapi sekarang menjadi negara masing-masing. Jadi gua ini, kata para ulama, itu menghadap kepada arah utara, sehingga tidak langsung mengarah kepada terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari. Sehingga matahari ketika dia terbit maupun tenggelam itu memberikan cahayanya masuk ke dalam gua tersebut tanpa menyengat panasnya, sehingga tidak sampai membakar para pemuda yang tidur di dalam gua tersebut. Kemudian disebutkan di sini bahwa mereka, para penghuni gua ini, ashabul kahfi ini, mereka fi fajwatin minhu, mereka berada di tempat yang disebut dengan fajwah. Fajwah itu tempat yang luas. Jadi kalau misalnya seseorang masuk ke dalam gua, dari mulut gua, dia masuk, nanti di tengah-tengah ruangan gua itu ada ruangan yang luas. Ruangan yang luas. Nah, ruangan yang luas inilah yang ditempati oleh mereka pada saat mereka tidur selama 309 tahun. Dan ini merupakan tanda kebesaran Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu terbimbing dengan hidayah Allah untuk masuk ke dalam gua, dan kemudian mereka menempati tempat yang paling luas di dalam gua ini. Karena kalau seseorang itu tinggal di dalam gua yang tempatnya yang luas, maka udara yang masuk itu lebih banyak. Kemudian panasnya matahari juga tidak terlalu terik, sehingga matahari tetap masuk, cahayanya, akan tetapi tidak membakar orang yang ada di dalamnya.
Ya bayangkan kalau ada orang itu tidur 309 tahun, Mbak. Kalau misalnya matahari itu langsung ya terpapar atas mereka, ini jelas terbakar mereka. Kita saja kalau jam 12 malam, jam 12 malam, 12 siang, 12 siang, kita misalnya berusaha untuk manas di tempat lapang yang luas, itu lama-lama kulit kita akan gosong, akan menghitam. Itu hanya beberapa jam saja. Nah ini kalau seandainya hal ini bertahun-tahun bahkan beratus-ratus tahun, maka tentu akan merusak jasadnya para pemuda tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala ya mengatur sedemikian rupa sehingga hal ini tidak terjadi kepada para pemuda yang tinggal di dalam gua ini. Oleh karena itu Allah menyebutkan dzalika min ayatillah, yang demikian itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah siapkan guanya ya. Allah siapkan tempat di dalam gua itu mana yang sesuai untuk mereka tidur selama beratus-ratus tahun, dan kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk berlari ke gua tersebut, dan kemudian Allah tidurkan selama 309 tahun. Semua ini adalah merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan man yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah taala berikan hidayah, maka dia akan tetap di atas hidayah tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan kau dapati waliyan mursyida, pemimpin yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Allah menyebutkan ayat ini setelah menceritakan tentang kisahnya Ashabul Kahfi, di mana para pemuda-pemuda ini dipaksa oleh raja dan rakyatnya untuk meninggalkan agama tauhid, untuk menyeret mereka kepada kesyirikan dan kekufuran. Akan tetapi ketika hidayah dan taufik Allah sudah menghunjam kuat di dalam hati mereka, maka meskipun raja dengan seberapa besarnya pasukan yang kuat, bahkan rakyat semuanya ingin memaksa para pemuda ini untuk keluar dari agamanya, untuk memaksa mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak bisa membuat mereka berganti keyakinan mereka. Hal ini tidak bisa membuat mereka meninggalkan agama mereka. Inilah ketika hidayah itu sudah Allah tetapkan kepada seorang hamba. Tidak ada seorang pun, siapapun dia, yang bisa memaksa dia untuk keluar daripada hidayah ini. Termasuk juga ketika seorang anak yang mungkin berbeda keyakinan dengan orang tuanya. Seperti contoh di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat, yang mana sahabat ini sangat dikenal patuh dan berbakti kepada ibunya. Sahabat ini kemudian masuk Islam. Sahabat ini kemudian masuk Islam, namun ibunya tidak ridha dengan keislaman dirinya. Maka ibunya kemudian bersumpah untuk tidak makan dan minum sampai anaknya kembali kepada agama kesyirikan. Dirayu-rayu sama sahabat tersebut untuk makan, untuk minum, untuk tidak melakukan hal yang seperti ini. Namun sang ibu bersikeras demi untuk mengembalikan keyakinan anaknya kepada agama nenek moyang, tetap tidak mau makan dan minum. Sampai pada akhirnya sang sahabat ini mengatakan, demi Allah, kalau seandainya ibu memiliki 100 nyawa, satu demi satu keluar dari tubuhnya, satu demi satu keluar dari tubuhmu, dalam rangka untuk memaksaku kembali kepada agama nenek moyang, demi Allah aku tidak akan kembali kepada
agama nenek moyang. Sekarang terserah ibu. Ibu mau kembali makan dan minum ataukah tetap dalam keadaan ini seperti sampai mati. Dalam keadaan seperti ini sampai mati. Maka kemudian ibunya pun menyerah. Ibunya pun menyerah. Ibunya tidak mendapatkan sebuah usaha untuk bisa mengembalikan sang anak itu kepada kekufuran. Ini menggambarkan bagaimana seorang anak yang sangat berbakti dan sangat cinta dan sayang kepada ibunya tetap mengedepankan hidayah, tetap mengedepankan agamanya daripada rasa kasih sayangnya dan cinta yang besar kepada ibunya tersebut. Ini apabila hidayah itu sudah masuk ke dalam diri seseorang. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada seorang tersebut, maka tidak ada satupun dari selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk menyesatkannya. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Nah, sebaliknya di sini orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menghendaki hidayah itu masuk ke dalam dirinya, maka selama-lamanya dia tidak akan mengikuti hidayah tersebut. Meskipun sumber hidayah itu sangat dekat dengan dirinya. Contoh yang paling nyata di sini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu betapa luar biasanya rasa cinta dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ada orang-orang musyrik yang ingin menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencelakakan Nabi, maka Abu Thalib adalah orang yang terdepan dalam melindungi dan membela Nabi. Akan tetapi kedekatan Abu Thalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak membuat Abu Thalib menerima hidayah Islam. Sampai mati Abu Thalib tidak masuk Islam. Ini menandakan bahwasanya hidayah dan kesesatan itu semuanya mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah kehendaki dia mendapat hidayah, dengan izin Allah dia akan terus di atas hidayah itu. Dan siapa yang Allah sesatkan dan Allah tetapkan kesesatan itu ada pada dirinya, maka selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, tiap-tiap kita ini hendaklah selalu memohon kepada Allah hidayah. Dalam 17 kali ketika kita salat itu selalu kita berdoa meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan pula orang-orang yang kau sesatkan atau orang-orang yang tersesat. Tapi kemudian selanjutnya Allah berfirman, wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Dan kamu mengira bahwasanya mereka itu dalam keadaan terjaga, sedangkan mereka itu dalam keadaan tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Dan kami membalik-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'bah. Kalau seandainya engkau melihat mereka, lawallaita minhum firaran, niscaya engkau akan berlari dari mereka dan akan dipenuhi hatimu itu dengan rasa takut kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Engkau menyangka mereka itu dalam keadaan terjaga, sedangkan mereka itu dalam keadaan tidur. Kata para ahli ilmu, para mufassirin, para ahli tafsir,
Maksudnya adalah orang-orang yang tidur di dalam gua ini, Allah jadikan kedua matanya itu tidak terpejam. Jadi mereka dalam kondisi tidur tapi kedua matanya terbuka. Sehingga kalau ada orang yang melihat keadaan mereka, maka orang-orang yang melihat ini menyangka mereka tidak tidur. Tidak dalam keadaan tidur. Kemudian wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Dan kami membalik-balikkan tubuh mereka ya, ketika tidur ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau kita perhatikan ya, Allah tadi menyebutkan kedua mata para ashabul kahfi ini tidak tertutup ketika tidur. Ini wallahu alam, sebagian ulama mengatakan ini adalah kemaslahatan untuk mereka. Dari sisi mana kemaslahatannya? Kemaslahatannya itu dari sisi jika kedua matanya tetap terbuka, maka kedua matanya ini akan terkena udara yang membuat kedua matanya tidak kering. Ya. Yang membuat kedua matanya tidak mengering dan tidak menjadi rusak ya. Sedangkan Allah membalik-balikkan tubuh mereka kanan dan kiri agar supaya tanah ini tidak menimbun mereka ya. Yang namanya orang kalau meletakkan sesuatu di atas tanah dengan waktu yang sangat lama, lama-lama dia akan tertimbun karena adanya ya, tanah yang bergerak atau mungkin karena ada debu yang membawa tanah sampai kemudian menimbun benda tersebut. Makanya kalau kita temukan ya di hutan itu ada bangkai hewan yang tidak dikuburkan, tidak ditanam, itu lama-lama ya tulang belulangnya itu akan tertutupi oleh tanah ya. Lama-lama dia akan masuk ke dalam tanah. Nah, Allah membuat mereka itu tetap bergerak sehingga tanah tidak menelan mereka ya, tanah tidak menimbun mereka. Dan hikmah daripada Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan tubuh mereka ketika tidur ini pun juga berkaitan erat dengan kesehatan. Orang itu kalau tidurnya jejak terus Pak, melumah terus, nggak menggok kanan menggok kiri nanti gegeri sing loro ya. Bahkan terkadang ada orang itu tidur gara-gara terlalu sering dia melumah begitu, gegernya lecet, luka ya. Sehingga perlu adanya gerakan dalam tidur itu ya. Ada orang misalnya tidurnya itu miring terus ke kanan, sirane tadi tengengen, semerap tengengen kenger. Nah, bayangkan itu kalau kita tidurnya cuman beberapa jam saja. Ini tidurnya 309 tahun. Kalau nggak gerak sama sekali, waduh repot ini. Ya, akan kaku tubuhnya ini. Ya, akan kaku tubuhnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan ilmu dan hikmahnya, Allah membolak-balikkan tubuhnya Ashabul Kahfi, sehingga mereka meskipun tidur seakan-akan seperti mereka beraktivitas. Meskipun mereka dalam kondisi tidur setengah mati gitu ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan mereka seperti orang yang hidup, sehingga keadaan mereka dalam sekian lama mereka tidur itu tetap dalam kondisi yang tidak kekurangan suatu apapun ya, tidak ada sesuatu yang memudaratkan diri mereka. Kemudian Allah menyebutkan di sini dan anjing mereka ini, para mufassirin ada yang mengatakan ini anjing yang mengikuti mereka ya di jalan. Ada juga yang mengatakan bahwa anjing ini dimiliki oleh salah satu dari mereka ya, anjing yang digunakan untuk menjaga menjaga perkebunan begitu ya, atau menjaga peternakan, itu mengikuti tuannya.
ya, yang mana salah satu tuannya ini adalah dari para pemuda-pemuda yang tinggal di dalam gua ini. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Kemudian anjing ini dia berada di depan pintu gua. Dan ini kata para mufassirin dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan ini adalah merupakan tabiatnya seekor anjing. Tabiatnya seekor anjing. Yang namanya anjing itu dia tabiatnya itu adalah diantaranya menjaga. Oleh karena itu dalam Islam seseorang itu tidak boleh memelihara anjing kecuali apa? Kecuali ya pada keadaan-keadaan yang diperlukan. Ya, pada keadaan-keadaan yang diperlukan. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi qirat illa kalba harthin aw masyiyah. Siapa yang memelihara anjing maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 qirat. Kecuali anjing penjaga kebun atau penjaga binatang-binatang ternak, maka ini dibolehkan. Ya, anjing yang menjaga perkebunan atau menjaga binatang-binatang ternaknya. Ya, termasuk juga dibolehkan untuk memelihara anjing yang digunakan untuk berburu. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Muslim, "Man iqtana kalban laysa bikalbi saydin wala masyiatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajri qiratani kulla yaum." Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk berburu, nah ini ya, menjaga ternak dan tanaman, maka pahalanya akan berkurang 2 qirat setiap harinya. Ya, jadi kalau orang itu memelihara anjing dengan tujuan 3 hal ini boleh dalam agama. Untuk berburu, untuk menjaga ternak, atau untuk menjaga perkebunan atau tanaman. Ini boleh. Tapi kalau untuk selain itu tidak boleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya tentang kaitannya dengan tabiat seekor anjing. Yang mana anjing ini tidak mau masuk bersama tuannya, tidur di dalam bersama yang lainnya. Ya, Allah menceritakan bahwa anjing tersebut yang menjulurkan tangannya ya tidur di depan pintu gua, seakan-akan anjing ini ingin menjaga orang-orang yang tinggal di dalam gua tersebut. Dan ini ya wallahu a'lam yang menjadikan mereka tetap mendapatkan rahmat Allah, karena para malaikat rahmat mau masuk ke dalam gua itu dikarenakan anjingnya berada di pintu gua, tidak di dalam gua. Ya. Dalam Islam ya kita dilarang oleh Nabi SAW untuk memelihara anjing, apalagi anjing itu di dalam rumah kita, karena malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Ya. Kemudian selanjutnya, lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba. Kalau engkau melihat keadaan mereka pada saat itu di dalam gua, niscaya engkau akan lari dari mereka karena rasa takut. Wala mulita minhum ru'ba. Hatimu itu akan dipenuhi dengan rasa takut ketika melihat mereka. Jadi ini merupakan perlindungan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Allah jadikan ya mereka itu sebuah fenomena yang menunjukkan atas hal yang menakutkan. Ya. Allah jadikan kalau seandainya ada orang masuk ke dalam gua ini, melihat keadaan mereka para pemuda yang tidur ini, kalau mereka memiliki niat yang buruk, mereka tidak akan berani untuk ya, menjalankan niatnya. Mereka akan merasa takut melihat keadaan mereka ini. Ya. Haibatan lahum. Ya, karena mereka merasa adanya kewibawaan yang besar pada diri mereka. Allah jadikan orang-orang kalau mereka itu menemukan pemuda-pemuda ini akan merasa takut melihat mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang itu kalau takut kepada Allah,
maka Allah akan menjadikan makhluk di sekitarnya pun takut kepada dirinya. Ya. Itu berlaku al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan manusia di sekitarnya atau makhluk di sekitarnya takut kepada mereka. Ya, oleh karena itu kalau kita baca kisah-kisah para ulama terdahulu, para wali-wali Allah terdahulu, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada mereka, di antaranya Allah tundukkan hati-hati manusia kepada mereka. Ya, karena rasa takutnya para ulama kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan orang-orang di sekitarnya takut kepada mereka. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah itu hanyalah dari kalangan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita baca ya kisah-kisah orang-orang terdahulu, ada di antara mereka ya yang ditakuti oleh hewan buas, ya, bukan dia takut sama hewan buas tapi dia ditakuti oleh hewan buas. Ya, pernah ada seorang sahabat itu jalan di hutan, ya, kemudian tersesat, dia tidak tahu jalan yang benar yang mana, ya, keluar dari hutan ini. Kemudian Allah utus seekor singa untuk menjaga dia dan menuntun dia ke tempat di mana dia inginkan untuk keluar dari hutan ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan orang-orang di sekitarnya takut kepadanya. Ini juga salah satu tanda, ya, ketika kita melihat misalnya anggota keluarga kita yang mungkin gak nurut, dikasih tahu kok masih ngeyel gitu ya, diperintah untuk melakukan kebaikan kok masih menolak, nah, maka kita introspeksi diri kita dulu. Apakah kita yang ngajak istri atau suami kita untuk berbuat baik, atau mengajak anak-anak kita untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kita sudah patuh kepada Allah apa belum? Para ulama dulu itu ketika melihat adanya, ya, penyimpangan pada diri keluarganya, diberi nasihat kok nggak mau nerima gitu ya, diarahkan kepada kebaikan kok ngeyel, kok malah ada sikap berani kepada dirinya. Nah, maka di situ dia akan introspeksi diri. Bisa jadi itu adalah dosa, ya, atau akibat dari dosa yang dilakukannya. Nah, inilah pentingnya kita menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita agar kita, ya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Allah mengatakan, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, ya, kam labithtum, sudah berapa lamakah kalian berada di dalam gua ini? Qalu, ya, mereka mengatakan labithna yauman au ba'da yaum. Kami tinggal di gua ini, ya, kita tinggal di gua ini, ya, mungkin sehari atau setengah hari. Ini kekuasaan Allah SWT. Orang tidur 309 tahun tapi rasanya tidur seperti cuman satu hari, ya, tidur seperti satu hari atau setengah hari gitu ya. Ada para mufassirin mengatakan, mengapa dikatakan atau setengah hari? Karena mereka masuk ke dalam gua ini di waktu pagi dan terbangun di waktu sore. Pada waktu dia terbangun 309 tahun itu di waktu sore. Sehingga mereka merasa, ya, bahwa mereka tidur hanya setengah hari. Ya. Tadi pagi baru masuk, kemudian sore hari mereka bangun. Itu perasaan mereka demikian. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan rabbukum a'lamu bima labithtum. Rabb kalianlah yang lebih mengetahui, ya, seberapa lama kalian tinggal di dalam gua ini.
Jadi ada yang memungkasi, sudah kita tidak perlu debat masalah kita sudah berapa lama di sini, ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang mengetahuinya. Nah ini pelajaran penting bagi kita ketika kita ini menghadapi satu permasalahan yang kita tidak mengetahui atau kita ragu-ragu terhadap permasalahan tersebut, ya, apa jawabannya, apa ilmunya, ya, apa pengetahuan tentangnya, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ya. Oleh karena itu para ulama itu mengatakan ilmu itu ada 3. Qala Allah, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala la adri, dan perkataan saya tidak tahu. Atau waqala Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Jadi kalau Anda ditanya tentang sesuatu perkara agama, Anda tidak tahu ayatnya, Anda tidak tahu hadisnya, Anda tidak tahu ilmunya, maka Anda cukup mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu, Allah yang lebih mengetahui. Dan orang kalau mengatakan seperti ini tidak menurunkan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menurunkan kemuliaannya di sisi makhluk. Pernah Imam Malik itu ditanya kalau tidak salah kurang lebih 10 pertanyaan tentang agama. Beliau hanya menjawab 3 atau 4 saja pertanyaan itu. Sisanya beliau mengatakan wallahu a'lam la adri. Demi wallahu a'lam, ya Allah yang lebih mengetahui, ya saya tidak tahu, saya tidak tahu. Padahal ini beliau adalah Imam Al-Madzhabul Arba'ah, salah satu imam yang terkenal dari 4 imam madhab yang, ya, madhabnya itu tersebar di seluruh dunia. Beliau tidak segan-segan mengatakan la adri, saya tidak tahu, Allahu a'lam, ya, Allah yang lebih mengetahui. Nah, sehingga orang kalau ditanya tentang agama kemudian dia tidak tahu jawabannya, cukup dia jawab seperti ini, Allahu a'lam, tidak tahu, ya, Allah yang lebih mengetahuinya. Tanyakan kepada yang lebih mengetahui, begitu. Kenapa? Karena permasalahan agama itu permasalahan yang berat. Tapi sayangnya di negeri kita ini kalau bicara masalah agama, siapapun, ya, berani masuk ke dalamnya. Bahkan orang yang tidak dikenal sama sekali, dia pernah belajar mengenyam ilmu agama entah di pondok pesantren atau sekolah tinggi atau semacamnya, itu berani mengatakan tentang agama. Kalau menurut saya, ya, berani sampai seperti itu. Nah, maka ini adalah kurangnya adab, ya, seorang muslim terhadap agamanya jika dia memaksakan diri menjawab sesuatu yang dia tidak ketahui dalam kaitannya dengan agamanya. Kemudian fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Kemudian di antara mereka mengatakan, suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke Al-Madinah. Al-Madinah ini kota. Maksud Al-Madinah di sini karena ada alif lamnya. Alif lam ini alif lamul ma'rifah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kata dalam bahasa Arab kalau ada alif lamnya, Pak, itu menunjukkan kalau kata itu sudah diketahui. Bukan kata yang bersifat umum, tapi kata yang sudah khusus. Contoh misalnya masjidun sama al-masjidu, sama-sama masjid artinya. Tapi kalau masjidun itu masjid apa saja. Orang kalau dikatakan masjidun pikirannya semua masjid. Tapi kalau al-masjidu, nah, maka ini masjidnya tertentu. Kalau misalnya bicara masalah masjid di Lebani, maka nanti pikirannya oh masjid-masjid yang ada di Lebani saja. Kalau misalnya membicarakan tentang Masjid Al-Ukhwah ini, maka pikirannya akan tertuju pada Masjid Al-Ukhwah saja, tidak di masjid yang lain. Itu namanya alif lamul ma'rifah. Nah, mereka mengatakan, ya, utuslah salah seorang di antara kalian dengan membawa uang, ya, perak kalian itu ke kota ilal Madinah. Ke kota-kota yang dimaksud di sini adalah kota tempat tinggal mereka. Kota tempat tinggal mereka, bukan kota yang lain. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Ya, maka hendaklah dia melihat manakah makanan yang azka. Azka itu kalau dalam bahasa, ya, zaka yazku, itu diantara maknanya adalah bersih.
Azka ta'aman maknanya bersih, makanan yang paling bersih, maksudnya makanan yang halal. Makanan yang halal. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ya bimbingan kepada mereka setelah mereka tidur selama 309 tahun. Allah bimbing mereka itu untuk segera mencari makan. Ya. Karena makanan ini penting untuk diri mereka. Selama 309 tahun mereka dalam keadaan tidur, Allah kasih makan mereka. Tapi setelah mereka bangun dari tidur, maka mereka butuh makan. Ya, Allah tidak lagi secara langsung memberikan makan kepada diri mereka. Mereka berusaha untuk mencari makan. Maka mereka memerintahkan salah satu di antara mereka itu untuk kembali ke kota untuk membeli makanan yang terbaik, makanan yang halal. Ya, makanan yang bersih, makanan yang halal. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Sehingga bukan hanya mereka mentauhidkan Allah, menjaga ketauhidan mereka, tapi juga mereka menjaga perut mereka dari makanan yang haram. Mereka berusaha untuk memenuhi perut mereka dengan yang halal. Ya. Dan orang kalau dia makan makanan yang halal, itu ibadahnya diterima sama Allah. Ya, Nabi SAW mengatakan, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Allah berfirman kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah kamu dari yang baik-baik, dari yang halal. Wa'malu salihah, dan lakukan amal saleh. Nah, kata para ulama di sini, ya, para rasul itu diperintahkan untuk makan makanan yang halal. Karena di antara manfaat makanan yang halal selain membuat ibadah mereka itu diterima oleh Allah, yang kedua akan membantu mereka untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ketaatan dan amal saleh. Oleh karena itu tadi Allah memerintahkan para rasul untuk makan makanan yang baik, kemudian setelah itu diperintahkan untuk melakukan amal yang saleh. Karena ada keterkaitan antara makan makanan yang halal dengan melakukan kebaikan. Berbeda dengan orang itu kalau makan makanan yang haram. Yang kita lihat misalnya orang itu makan yang haram, baik zatnya ya makanannya itu atau cara perolehannya yang haram. Maka Anda bisa melihat keadaan orang tersebut dalam menjalankan agamanya bagaimana. Mesti akan banyak kekurangan. Ya. Dan kalau kita misalnya melihat diri kita atau anggota keluarga kita itu ada yang dia itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu hal yang patut kita curigai adalah di antaranya dari sisi apa yang sudah kita makan, apa yang sudah dia makan. Apakah dia sudah makan yang haram, apakah kita juga sudah makan yang haram sehingga membuat tubuh kita ini malas untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nah, ini bahaya. Kemudian orang kalau makan makanan yang halal itu doanya terkabul, doanya mustajabah. Sebagaimana seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi yang terkenal dengan doanya yang mustajab. Pernah dalam suatu ketika Rasulullah memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini untuk menjaga makanannya agar supaya doanya mustajab. Dan beliau sangat menjaga makanan yang beliau makan. Ya, sehingga tidaklah beliau itu berdoa kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyatikum birizqin minhu, maka dia nanti akan mendatangkan rezeki untuk kalian, maksudnya membawa makanan tersebut setelah dia membelinya. Wal yatalattaf, ya, hendaklah berlaku lemah lembut ketika memasuki kota ini. Wala yusy'iranna bikum ahadan, dan jangan sampai dia itu membuat seorang pun bisa mengenalinya, ya, bisa mengenali dirinya dan kalian. Jadi para pemuda ini mengutus salah satu di antara mereka untuk datang ke kota untuk beli makanan dengan uang yang mereka bawa sebagai uang saku mereka, karena mereka ya berjaga-jaga, ya, membawa uang ini karena berjaga-jaga nanti supaya mereka bisa beli secara sembunyi-sembunyi di kota untuk membeli makanan yang dibawa oleh mereka di gua.
Nah, jangan sampai ya kamu ketika masuk kemudian kamu dikenali ya termasuk dari kita yang melarikan diri ini, karena pada saat itu mereka dikejar-kejar oleh ya tentara raja yang membenci mereka pada saat itu ya. Mereka jadi buronan. Nah, sebisa mungkin ya orang yang diutus ini benar-benar memperhatikan keadaannya supaya orang-orang itu tidak menyadari kalau yang membeli makanan tersebut adalah salah satu dari anggota Ashabul Kahfi yang dikejar-kejar. Innahum in yadhharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya apabila mereka ya para pasukan ini mengetahui ya keadaan kalian, yadhharu 'alaikum, mengetahui keadaan kalian, mengetahui di mana tempat kalian itu tinggal, yaitu di gua ini, niscaya mereka akan melakukan rajam kepada kalian. Mereka akan melempari batu-batu. Ya, kalau rakyat yang membenci kita ini tahu ya kita tinggal di gua ini, maka mereka akan berbondong-bondong datang dengan membawa batu untuk melempari kita karena kebencian mereka kepada apa yang kita yakini. Au yu'idukum fi millatihim, atau berusaha untuk mengembalikan kalian ke dalam agama mereka, memaksa kalian ini untuk meninggalkan ketauhidan, memaksa mereka ya untuk apa? Masuk ke dalam agama kesyirikan. Walan tuflihu idzan abada, dan kalian tidak akan beruntung selama-lamanya ya. Kalau kalian kembali kepada agama yang diridhai oleh mereka ini, yaitu kesyirikan dan kekufuran, maka kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalian nanti akan ya menempati neraka kekal selama-lamanya di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya para pemuda ini orang-orang yang cerdas ya. Mereka bukan orang-orang yang bodoh ya, bukan orang-orang yang tidak hati-hati ya, tidak waspada. Mereka adalah para pemuda yang cerdas, sehingga mereka memilih siapa di antara mereka itu yang layak untuk membeli makanan yang terbaik, yang halal ya, kemudian dengan cara yang ya penuh kelemah lembutan kepada orang-orang yang kelak akan ditemuinya di kota nantinya, agar supaya tidak ya membangkitkan apa? Kesadaran orang-orang tersebut atas identitas dan jati dirinya. Nah, dipilihlah salah seorang yang layak untuk itu. Nah, kemudian ya ada kalimat, sesungguhnya mereka ya orang-orang ini apabila mengetahui kalian maka kalian akan dilempari batu. Ini menunjukkan bahwasanya kebencian orang-orang musyrikin kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Ya, oleh karena itu Allah sendiri juga mengatakan tentang kaitannya dengan keadaan orang-orang kafir yang sangat memiliki keinginan besar untuk menjadikan orang-orang beriman itu untuk keluar dari keimanan mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu kepada kalian sampai kalian itu mengikuti milah agama mereka. Jadi sebisa mungkin ya dengan usaha-usaha mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadikan orang-orang beriman itu meninggalkan agama mereka. Entah dengan cara-cara yang kasar ya, seperti disebutkan dalam ayat ini, yarjumukum, mereka akan melempari batu kepada kalian, atau dengan cara-cara yang halus ya, dengan cara menawarkan ya dunia kepada mereka. Nah, ini adalah keadaan mereka ketika mereka terbangun, dan di sini ada pelajaran besar. Ya, pelajaran besar bagi kita semuanya, bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan salah satu keagungannya, salah satu kebesarannya melalui tanda ini ya, peristiwa ini, tentang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangkitkan manusia setelah matinya untuk dikumpulkan ya di padang mahsyar dalam rangka untuk menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala.
ya, pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ya, Allah membangkitkan manusia yang sudah mati, ya, Allah bangkitkan menjadi hidup kembali. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang kecil, ya, yaitu berupa apa? Berupa peristiwa Ashabul Kahfi ini. Allah jadikan mereka tertidur selama 309 tahun, kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, ya, tidak kekurangan suatu apapun. 309 tahun Mbak mereka tidur, itu bajunya nggak rusak. Ya, tidak ada cerita, ya, dari kalangan para ulama tentang rusaknya bagian mereka, tidak ada. Ya, dan tidak didekati oleh tanaman-tanaman yang menjalar atau hewan-hewan yang bisa melukai mereka, entah bentuknya serangga atau hewan-hewan buas, tidak ada. Allah benar-benar lindungi mereka. Ya, Allah benar-benar menjadikan mereka tetap utuh seperti halnya orang itu hanya tertidur sehari atau setengah hari. Nah, sehingga ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk apa? Membangkitkan kita yang telah nanti, ya, yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membangkitkannya dalam keadaan utuh kembali. Kemudian Allah berfirman, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang berselisih tentang urusan mereka, maka mereka mengatakan, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, ya, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya, sebuah masjid di atasnya. Ya, jadi kisah singkatnya, ya, mereka pada saat itu datang ke kota tersebut dengan membawa uang. Ternyata ketika salah satu utusan mereka ini membeli makanan dengan uang itu, ya, ternyata ditemukan, ya, bahwasanya uang tersebut sudah tidak berlaku lagi, sudah sangat lama, uang yang pernah beredar selama, ya, ratusan tahun yang lalu. Sampai pada akhirnya kemudian apa? Orang-orang di sekitar kota tersebut kemudian menyadari bahwa dulu ada para pemuda itu yang melarikan diri, sampai detik itu tidak ada ceritanya di mana mereka lari. Dan pada saat 309 tahun setelah mereka tertidur dan kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah, mereka dibangunkan oleh Allah, kondisi orang yang tinggal di negeri mereka tersebut itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sudah berganti generasi, berganti apa? Berganti keadaan pada saat itu, ya. Dan sehingga pada saat itu kemudian diyakini oleh orang-orang di sekitar bahwasannya fulan ini adalah salah satu dari ashabul kahfi. Akhirnya dia pun kemudian pergi, ya, meninggalkan orang yang tinggal di situ atau di kota itu. Kemudian, ya, mereka berkumpul kembali bersama kawan-kawannya menyampaikan keadaan diri mereka, bahwasanya diri mereka ini telah tertidur selama ratusan tahun, ya. Sampai kemudian mereka berdoa memohon kepada Allah agar mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu alam, insyaallah untuk pembahasan ini kita akan baca dan terangkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.